Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu, Bu Wardani, Bu Iif, juga Mas Arlianto, Mas Duki, Mbak Novina, Mbak Jamilatu. Selamat datang di kelas Minggu atau diskusi hari Minggu. Terima kasih atas atas bersedia join di tengah libur panjang Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya libur. Dan siang ini kita akan berdiskusi mengenai konsep dasar dari GPCM dan GRM. Mungkin pertama kali, eh, pertama pertama materi pertama yang akan jadi bahan diskusi mungkin akan disampaikan oleh saya. Yang nanti akan dilanjutkan dengan aplikasi atau cara cara penerapan GPCM di ART Pro. Begitu pula dengan nanti materi kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Novina mengenai Credit Response Model atau GRM dan konsep dasar GRM dan penerapannya di IRT Pro. Ya, selamat nikmati teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau misalkan nanti ada yang ingin didiskusikan, silakan ditanyakan, nanti akan dijawab oleh Mas Rifki. Dijawab Oke, Arif. oke. Saya mohon izin memulai, Bapak Ibu, izin share screen. Baik, oke. Ini sudah kelihatan. Oke, sudah kelihatan materi pertama, itu apa, Generalized Partial Credit Model atau dengan GPCM. Mungkin Bapak Ibu semua udah familiar ya dengan istilah GPCM, apalagi yang sering menekuni di bidang psikometri, analisis menggunakan IRT. Itu GPCM merupakan apa ya, bagian dari family IRT. Singkat cerita, ada sedikit cerita menarik sih tentang GPCM ini. Eh, kemarin tuh pas workshop ya dari Pusmendik, sekarang namanya Pusmendik ya, Pusat Asesmen Pendidikan, yang ngedatangin Profesor David Andrich, pakar di RSM Rush ya, rating skala modal di Rush. Ada yang nanya itu, GPCM itu masuk ke keluarga RAS atau keluarga ART gitu ya. Enggak mau. Meskipun ada partial credit model, kan PCM itu bagian dari RAS measurement. David Andri itu menolak, dan GPCM enggak, GPCM dia masuk ke pemilih ART, itu enggak masuk ke dalam keluarga kita, keluarga RAS. Itu cerita menarik di GPCM ini. Oke, sebelum mulai kita nanti video ini mungkin akan diupload ke YouTube di Psikometrik Kawan, ya, ada di sebelah pojok kiri bawah. Nah, kita akan diskusi pertama sejarah GPCM kali ya. Misalnya GPCM itu apa? Mungkin ya secara dasar-dasar saja. Nanti akan dihadirkan persamaan utama GPCM yang menggunakan parameterisasi ART klasik. Karena GPCM itu ada beberapa cara penafsirannya, jadi mungkin nanti akan hanya diberikan satu saja, dan supaya lebih hati-hati nanti akan diberikan introduction sedikit sih, nggak terlalu banyak, tapi akan berfokus pada GPCM dengan persamaan persamaan utamanya, dan akan dipecahkan menjadi 3 dan 4 kategori, supaya nanti misalkan kalau Bapak Ibu semua akan menambah kategori, misalkan menggunakan skala Likert 5 kategori, itu nanti bisa dipecahkan atau ditambahkan pecahannya. Dan cara membaca grafiknya termasuk nanti ada ya, grafik tiap itemnya, probabilitasnya gimana, nanti ada ICC-nya, kemudian kita baca juga TIF-nya nanti di ART Pro. Berdasarkan ilustrasi ART Pro-nya nanti akan kita pandu, mulai dari penyiapan data dan lain sebagainya. Kemudian cara interpretasinya, kemudian uji model fit menggunakan M2 atau C2 nanti kita bisa lihat, dan interpretasi mengenai marginal reliabilitas. Seperti itu. Oke. Pertama mungkin dari GPCM. Nah, GPCM ini merupakan bagian dari keluarga IRT atau Item Response Theory, model-model untuk data dikotomus, untuk data politomus. Nah, dalam artikelnya si Bapak Eiji Muraki, nih di sini disebutin katanya, kalau misalkan data Bapak Ibu di sini
punya dua kategori, misalkan skornya 0101, gunakanlah dikotomi IRT atau menggunakan analisis rush. Ketika menggunakan lebih dari datanya dua kategori, 1234 atau 0123, itu menggunakan ART Volitomus gitu. Yang dekatnya ini bisa menggunakan katanya. Ketika apa skor kategorinya itu berurutan, skala Likert itu bisa menggunakan GRM atau menggunakan RSM atau menggunakan GPCM atau PCM dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kita akan secara konsep dasarnya itu seperti itu untuk data Polytoms ini sangat besar sekali. Saya hanya ingin mengantarkan bahwa ada banyak model untuk data Polytoms. Lalu apa sih bedanya GRM sama GPCM? Nah, mulai dari sejarah dulu deh. GPCM itu kan eh, Generalized Partial Credit Model, artinya memperluasan dari model PCM. PCM sendiri kan tadi merupakan bagian dari analisis trust, sementara GPCM ini merupakan keluarga analisis dari IRT. Artinya karena pemilih rush itu mewajibkan adanya constraint terhadap parameter alfa atau ICC-nya itu dibuat di di constraint satu ya. Jadi daya diskriminasi butirnya itu di constraint sebesar satu. Bahkan David Andrew pun ya apa namanya menegaskan bahwa GPCM bukan dari bagian dari analisis rush measurement. Nah, si Bapak Muraki ini mengembangkan GPCM berdasarkan konsep dari partial credit model. Artinya menggunakan adjacent odd model. Artinya tuh beda dengan GRM. GRM itu menggunakan kumulatif atau proportional odd model. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mencoba menghitung probabilitas, menjawab menjawab kemungkinan suatu jawaban pada theta tertentu, itu dapat dilihat kalau GRM itu mengurangi nih dari apa namanya dikumulasiin antara step satu, step 2 dan step itu di apa namanya dihitungnya tuh dari satu dikurangi berapa, dikurangi apa opsi skor 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 yang lebih besar gitu. Kalau GPCM itu adjacent odd model. Jadi setiap step itu memiliki jadi thresholdnya itu antara persilangan antara opsi misalkan step satu itu berarti step kategori satu dan kategori dua itu namanya adjacent lagi. Nanti akan lebih jelasnya sih kalau misalkan dihitung secara manual ya apa bedanya kumulatif dan adjacent gitu. Kemudian, nah GPCM tadi itu berbeda dengan PCM karena PCM itu mengconstrain constrain parameter alfa. Nih bisa dilihat di sebelah kiri itu ada artikel dari si Bapak Bapak atau Ibu atau ya Pong et al. 2020. Dia ya GPCM kita mendapatkan informasi berupa parameter alfa, item difficulty B, kemudian juga mendapatkan eh, threshold tiap apa namanya di kategori masing-masing itu punya didapatkan thresholdnya itu. Jadi GPCM itu merupakan perluasan dari PCM yang nantinya bisa mendapatkan banyak informasi di yang dihasilkan selain dari apa ya dibanding PCM kata di apa di sejarahnya itu. Nah, lanjut ya, nonton. Ini bisa dibaca nih di Gata Morta dan Penvel untuk bedanya GPCM GRN ini. Nah, GRN tadi jet apa kumulatif model nanti akan dijelaskan lagi. Nah, GPCM ya jadi nih GPCM itu tadi kan GRM tuh kalau misalkan kategorinya teman-teman 1, 2, 3, 4 itu berurutan. Jadi GRM itu apa namanya? Asumsinya itu harus berurutan si si kategori skornya itu. Sementara GPCM itu dia tidak mewajibkan untuk berurutan antara kategori misalkan nanti si thresholdnya itu tidak urut. Nah, itu memang tidak disyaratkan seperti itu sama dengan PCM. Kemudian VPCM pun merupakan apa perluasan dari dua VL ya. Jadi dua VL itu kayak kayak ras data dikotomus itu merupakan special case dari partial credit model. Karena secara rumus memang mereka sama saja. Kita lihat di rumusnya itu nih dari buku Muraki tahun 92. Teman-teman bakal lihat nih rumus dari GPCM itu seperti ini. Nah,
rumusnya itu karena di rush itu kan si PCM yaitu alfanya itu sebesar satu kan di constraint sebesar satu artinya bisa dihilangkan dari rumus seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk GPCM nanti teman-teman akan lihat nih probabilitas untuk menjawab benar atau mendapatkan skor tertentu ya pada theta tertentu itu nanti teman-teman harus diketahui nih alfanya berapa atau tingkat kesukaran berapa kemudian tetanya dikurangi dengan BIJ. Nah BIJ ini nanti ada namanya tingkat kesukaran ya. Nah ini hati-hati ada di GPCM ini ada yang menggunakan B, ada yang menggunakan D, kemudian ada lagi yang dia apa special case dari NRM sehingga nanti teman-teman harus bisa bisa membedain eh, GPCM yang menggunakan ininya tuh parameternya itu apa? Apakah B, apakah D nanti ada yang menggunakan D. Kalau B itu biasanya udah di udah di apa antara antara threshold dan tingkat kesukaran itu udah dipecahkan. Artinya ini eh, saya belum share screen-nya hilang. Mohon maaf Mas Rifki. Eh, mohon diizinkan. Share screen. Oh, sudah. Oke. Nah, ini B ini eh, anggap aja gini, teman-teman. Nanti ketika di IRT Pro ada yang namanya tingkat kesukaran tersendiri, kemudian ada threshold masing-masing kategori. Nah, ini kalau misalkan di rumus ini, untuk mendapatkan B, nanti teman-teman harus mengurangi kategori, tiap threshold itu dikurangi dengan tingkat kesukaran di item tertentu. Misalnya, misalkan item nomor satu ada 4 kategori, berarti ada 3 threshold. Threshold ya. Untuk threshold pertama berarti dikurangi nih untuk mendapatkan BJ1 itu dikurangi terhadap tingkat kesukaran. Nanti akan didemonstrasikan di IRT Pro. Nah ini juga sama, ini kalau misalkan rumus kayak gini, ini sebenarnya sama menggunakan parameter B. Seperti teman-teman. Jadi nanti ingat kalau misalkan baca GPCM, kalau menemukan rumus ini eh, sama dengan PCM, rumusnya itu seperti ini. Jadi ini berarti menggunakan parameter parameter B atau threshold yang sudah apa namanya diuraikan dari tingkat kesukaran pada masing-masing threshold atau dikurangi. Jadi dia dikurangi tingkat kesukaran nanti. Ini pecahan atau pecahan turunan dari apa GPCM yang kiri yang dimerahin itu kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan tiga kategori respon ya, 3 kategori respon. Jadi kalau misalkan ada dua 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 opsi respon, maksudnya datanya dikotomus, ya 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 udah ini dihapus satu-satu. Jadi ini doang si soalnya cuma satu kan si apa namanya si GPCM artinya jadi ras dikotomus kalau ras kalau ERT berarti jadi 2PL seperti itu. Jadi eh, 2PL atau dua tadi dikotomus merupakan kasus khusus dari GPCM. Nah, ini 3 kategori ini bisa dilihat nih. Ini satu ini merupakan eksponen dari 0 itu satu, jadi ditulis saja satu. Ada juga yang nulis ya eksponen 0 ya, ya satu aja lah nanti tulis. Ini satu merupakan eksponen 0, satu di sini, kemudian ini eksponen alfa, theta dikurangi B ini ya, B kategori atau threshold satu atau kategori kategori satu ya, kategori threshold satu untuk kategori yang threshold satu lah threshold satu ini threshold satu nih ini sama ini kan ini kedua nih dua dua kategori dua kemudian ini yang ketiganya ini disimpan di sini kayak gitu. Kalau misalkan mau menggunakan empat empat kategori nih 4 kategori respon tinggal tambahin aja ini kan dua nih berarti kali nih 3 kali tetanya dikalikan 3. Nih ditambahin si ini, tambahin. Ini kan sama nih kepinggirnya itu untuk setiap kategori respon. Ini kategori responnya. Kalau 2 kategori responnya segini, kalau ketiga kategori responnya segini, kalau 4 nanti ditambahin yang ini, yang eksponen A dikali 3 dalam kurung 3 dikali berapa tetanya atau tingkat tingkat level latenter misalkan tingkat depresi kalau kalau constructnya itu depresi itu berapa nanti dihasilkan di aplikasi kemudian eh, ya ini parameter apa namanya thresholdnya itu di, di, dimasukin ke sini. Kalau misalkan 5 ditambahin aja tambahan eksponen A dalam kurung 4 theta dikurangi
step satu, step 2, step 3, step 4 kan ada kalau 5 kan berarti stepnya 4 ya. Itu udah 3 4 seperti dan seterusnya gitu. Itu mudah sekali. Nah, gimana nih kalau misalkan rekan-rekan nih mau mendemonstrasikan berapa sih cara ngitungnya itu gimana gitu untuk mendapatkan probabilitas seseorang menjawab suatu butir pada kategori yang mana sih? Kira-kira eh, eh, iya dihitungnya tuh kalau manual sih gimana sih cara hitungnya? Saya coba ya ini mungkin nanti teman-teman kalau misalkan butuh buat apa gitu lah. Saya coba demonstrasi di pertemuan di Excel nanti kita di area sebentar. Ini hasil dari kalibrasi menggunakan GPCM atau analisis menggunakan GPCM. Kita lihat yang ini nih. Yang ini. Nah, oh yang ini aja deh. Maaf. Yang ini. Ah, si misalkan tetanya itu kita ketahui nol. Tetanya ini yang ini, tetanya kita kita nol aja ya. Pertama nol, tetanya nol. Kemudian kita juga perlu tahu nih berapa si alfanya atau daya diskriminasi butirnya berapa. Karena di GPCM itu kan daya diskriminasi butirnya tidak di constraint satu. Artinya bisa bervariasi banyak nih. Ini hasil dari kalibrasi dari berapa item sih? 8 item. Ini dari item 1 sampai item 8. Kita coba item berapa ini? Ada 15. Oh, item 2. Ini item 2 berarti tingkat daya diskriminasi butirnya itu sebesar 0,813. Udah dapet nih di rumus ini BTW 4 kategori respon. Jadi kita yang pakai yang ini. Berarti alfanya sudah ketahui, tetanya kita coba yang nol. Nah, ini datanya atau tingkat stepnya itu yang mana thresholdnya. Nah, ini kita pakai yang ini teman-teman. Da- B ya tadi namanya atau delta bisa disebut. Nah, ini untuk mendapatkan ini nanti kalau di ART Pro ini outputnya itu akan seperti kelihatan ya, kelihatan kayaknya. Kelihatan nih mungkin. Ini yang biru nih, ini keluaran dari IRT Pro. Nanti teman-teman akan dapatkan ini, ada mendapatkan alpha ini dari mesin butir, kemudian tingkat kesukaran untuk masing-masing item. Kemudian akan mendapatkan D nih, parameter D. D D1 itu nol, nol itu berarti sumasi antara D2, D3 dan D4 itu kalau di sum atau dijumlahin itu bakal nol. Ini threshold ya. D2, D3 dan D4. Nah, ini beda nih, hati-hati teman-teman untuk mendapatkan untuk dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, teman-teman harus dikurangi nih. Dikurangi antara misalkan mana ini? Nah, ini ini dikurangi dengan mana sih tadi maaf. B14 itu mana ya? Duduk ini. Nah, oh, ini ya, betul. Ini dikurangi dengan ini gitu. Ini untuk item satu ya. Nah, kayak gitu. Jadi si untuk mendapatkan parameter yang ini, si step satu atau parameter threshold itu harus dikurangi ya teman-teman antara D dengan si itemnya. Misal item satu berarti untuk threshold kategori satu pada item satu gitu. Dikuranginya seperti itu. Nanti akan ditemukan nih datanya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Eh, Nah, itu kan nanti hasilnya tuh kan gini nih beda maksudnya parameterisasinya itu bakal sepertinya hasilnya tuh plus minus minus gitu. Nanti kalau misalkan untuk di ART parameterization, nah ini dikalikan saja kalikan minus satu karena ada 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 rujukannya di apa namanya di bukunya eh, siapa sih Thyssen Chai sama Darbock itu di tahun 2014 ada di bukunya. Intinya parameterisasi terhadap apa namanya step ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nanti baru bisa dihitung nih untuk berapa sih si theta atau tingkat kita depresi ya contohnya misalkan. Tingkat depresi pada skor nol itu pada item 2 dia akan bisa menjawab kemungkinan paling tinggi akan menjawab opsi respon yang mana. Nah, kita masukin aja tadi rumusnya ini. Masukin. Nanti kita coba di area biar lebih terstruktur. Berapa? Setelah diketahui semuanya parameternya. Nah, ternyata dia akan cenderung apa, lebih tinggi probabilitasnya menjawab
di step 2 ini. Artinya di kategori 2 dia kemungkinannya gitu. Seperti itu teman-teman di apa skornya si apa si, si orang teta nol. Kalau tetanya misalkan kita coba satu kali ya, coba satu, ini berubah nih. Nah dia akan, nah ini dia kategori 4 ya jawabnya. Kalau di R kita coba di R ya, kita coba buka di R, hmm, si R namanya, bentar, coba, nah ini, coba di sini aja ya. Kita coba tetanya itu nol misalkan. Kemudian D1 atau step satu ya, itu berapa sih tadi? Misalkan ini kita coba demonstrasi dulu ya. Ini minus, ini coba ya, minus 1287 minus 1,287 B2-nya kita coba eh, 1214 iya. D3-nya D3-nya itu 0113. Oke. Yang belum apa alfa? A-nya belum. A-nya berapa? A-nya 1,029. Cukup ya. Cukup. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Nanti teman-teman bisa ngitung secara manual menggunakan ini. Jadi hitung dulu yang bawahnya, pembagiannya itu dihitung dulu berapa. Menggunakan rules ini nih. Nih, teman-teman kita salin aja ke sini. Kita coba ya di sini. Jadi ini bisa untuk kita namain aja ini G ya, G. Ini kalau di buku di artikel Chalmers tahun 2012 yang ngejelasin yang buat MIRT dia menggunakan G juga sih. Kita coba ya eksponen nol atau satu saya bisa ditulis langsung satu aja. Tetap dalam kurungnya juga hati-hati harus disamakan nanti ngitungnya beda. A dikali tetanya itu nol ya, teta dikurangi B1 sat- nah 3 ya, eksponen lagi. Maaf, A juga dikali ini ya 2 dikali B B1 B teta tetanya itu berapa? Teta dikurangi kurangi B1 dikurangi B2 atau mau di ini kayak di jumlah kayak yang tadi ya, kayak gini juga bisa, sama aja sebenarnya kan tuh, kurangi aja lah biar cepat. Kita berapa nih, 3 dian A dikali juga maaf 3 dikali eta B1 B2 B3 1 2 3 4. Nah ada tiganya, nah 6 7 9 7 3 2 5. Nah, berapa probabilitasnya ya? B0-nya belum ya, B0 aja tuh. Kan dia satu ya, eksponen 0 satu. Berarti B0 dibagi dengan G. Nah ini probabilitas yang pertama, kemudian B2 dibagi dengan G, B1 minus ya. Oke, jadi kita coba bukan B B2 dengan G, B3 dengan G. Nah, gitu, teman-teman. Nanti dia akan jawab kedua gitu. Itu ya kayak gitu ya, teman-teman. Nanti dihitung dulu G-nya. Nanti nanti akan kayak gini juga. Ini belum ya, belum di ini. Ini dibagi ya. Apa namanya? Dijumlahin. Nanti tinggal dibagi nih. Ini dibagi ini berapa. Nah ini kan si L24 ya. L24 dibagi ini. Yang tadi benar kan si B ini kan satu ya, B nolnya itu satu, satu dibagi G itu berapa. Nanti yang paling tinggi yang mana berarti dia akan menjawab opsi responnya itu. Mungkin itu kali ya untuk
demonstrasi perhitungannya. Ini biar biar tahu nih gimana cara ngitung probabilitasnya seperti apa. Nanti ingat aja kayak gini. Kalau dua tiga kategori ya hapus aja ini. Kalau lima lima kategori nanti bisa dilihat aja. Nah, ini kayak tadi nih misalkan ini item kategorical response function atau ya ini ada thresholdnya nih. Ada tiga, ini untuk tiga kategori ya. Ini di bukunya si Bapak Muraki dan anaknya Muraki mungkin Muraki dan Muraki tahun 2016. Nah, 2016 ini teman-teman kayak gini. Cara membacanya itu misalkan kayak gini. Untuk orang kita anggap ini skalanya skala depresi. Misalkan tingkat depresi orang itu skornya itu dua misalkan. Ini di sini dua. Nah, kita tarik garis lurus nih. Untuk yang garis yang solid ini item satu, garis yang putus ini item dua. Berapa probabilitas si orang yang dengan tingkat depresi dua, dia kira-kira akan menjawab item satu tuh kategori yang mana? Nah, kita tarik garis lurus aja ke atas. Dek, 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 dek. Nah, paling tinggi tuh si ini kan, si dua nih. Si ini. Gitu. Jadi, dia akan menjawab kira-kira dua ya. Kemungkinan ini dia akan paling tinggi itu menjawab opsi respon dua. Karena kan dia menyentuh opsi respon satu, ini kan paling rendah. Tiga juga di sini, dia sentuhnya di sini. Nah, itu kayak gitu. Begitu juga dengan tingkat latent rate yang lainnya itu bisa dihitung ya, teman-teman. Nah, ini untuk thresholdnya kan ada dua ya. Threshold yang pertama ini persilangannya di sini eh, untuk 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 kategori skor satu dan dua ini thresholdnya satu di sini. Untuk persilangan antara kategori dua dan kategori tiga thresholdnya itu di sini. Begitu juga dengan item nomor dua nih. Item dua semakin ke pinggir berarti ya. Jadi item 2 itu orang dengan apa kategori orang dengan tingkat level 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 depresinya misalkan minus 1,5 itu dia akan menjawab observation satu, sementara untuk si item satu dia akan menjawab kira-kira observation responnya dua gitu. Jadi dia memang lebih lebih ini perlu dibanyak lebih soalnya lebih sukar gitu untuk dijawab. Seperti itu ya. Nanti untuk 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 apa namanya untuk misalkan nanti pelaporan di risetnya bisa dilakukan demonstrasi mungkin seperti tadi. Nah, ini contoh ya, ilustrasi empirisnya yang tadi misalkan minus 2 0 dan 2 untuk dengan tingkat daya diskriminasi butirnya itu 0,686. G-nya tadi yang G ya, tadi ya yang sudah di, dihitung. Ini seperti ini. Jadi untuk orang dengan minus 2 kira-kira dia 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 punya probabilitas sebesar 55% atau 0,554 dia menjawab opsi respon ini atau skor 0 atau opsi responnya satu biasanya itu satu dua misalkan 1234 ya atau skornya 0123 intinya dia menjawab kategori yang paling rendah dia hanya mampu menjawab eh, kategori ini sementara untuk tingkat 0 dia menyentuhnya di yang hijau nih yang hijau paling tingginya artinya dia akan menjawab opsi respon yang tiga atau skornya dua begitupun dengan orang yang punya tingkat misalkan depresi tadi ya dua dia tingkat depresinya tinggi nih dia akan jauh setuju jadi dia akan mudah menyetujui eh, tingkat depresi misalkan dia misalkan soalnya bunyinya itu saya punya pikiran untuk bunuh diri nah dia kan tingkat depresinya mungkin sudah sangat tinggi artinya dia pengen diri misalnya kayak gitu jadi sebesar ini sementara untuk minus dua berarti dia tingkat depresinya itu rendah jadi dia ngapain saya menyetujui tersebut mungkin kayak gitu ya empirisnya. Kemudian ini sebenarnya langsung ke ART Pro aja. Nanti ada beberapa mungkin yang perlu perlu Bapak Ibu laporkan seperti biasa. ART itu perlu apalagi yang unidimensional test itu perlu melaporkan model fitnya itu gimana menggunakan M2 statistik atau menggunakan C2 statistik gitu. Nanti bisa juga menggunakan RMCA itu biasanya di bawah 0,05 sebagai cut off close fit. Jadi menentukan bahwa oh ini datanya apa namanya fit gitu terhadap jadi untuk menginterpretasi modal itu harus pertama diuji yang dimensionalitas diuji modal dulu kemudian nanti
Marginal reliabilitas itu dihasilkan di IRT Pro. Ini kalau misalkan Bapak Ibu butuh, artikelnya ada di Green et al. Tahun 1984, varian eh, terus atau varian theta dari ini ya, dari IRT Pro nanti ada. Ini errornya, itu marginal error. Dan sebagainya ini ya nanti dilaporin saja. Kemudian kalau misalkan mau risetnya seperti itu. Nah, ini udah. Nah, tadi ini saya hanya ingin menekankan bahwa ketika Bapak Ibu baca buku terkait GPCM, itu hati-hati dengan parameterisasi yang digunakan. Nanti interpretasinya juga mungkin akan berbeda. Misalkan baca buku The Ayala, kok dia pakai D sih atau kok ini beda sih. Nah, itu harus harus hati-hati juga. Atau baca buku yang dapat desain dan lain sebagainya yang saya tahun 2014 kalau nggak salah. Kok beda sih lagi. Nah, itu bisa beda. Jadi fokus dulu yang eh, ini untuk apa namanya untuk interpretasi GPCM rumusnya sama dengan partial credit model. Oke, mungkin seperti itu. Kita coba ilustrasi empiris ya, analisis menggunakan IRT Pro karena ini biasanya yang paling dibutuhkan untuk kita kita menganalisis data. Kita menggunakan data eh, namanya itu orientasi masa depan. Saya lupa di mana sebentar. Di sini nih. Kayaknya. Nah ini datanya ini saya hapus dulu ya. Ini hasil analisis awal. Biar kita dari awal. Datanya sama aja. Kayak gini nanti di input di IRT Pro formatnya itu harus CSV ya. Nah ini item 1 sampai item 8 pakai header. Dan ini scoringnya ada 4 kategori. 0, 1, 2, 3, 4 terdiri dari 327 orang. 326 ya. Karena per 1. 8 item. Oke, masuk kita ke IRT Pro. Ini versi student ya, jadi masih bisa yang gratis bisa dan tidak lebih dari 25 item ya kalau tidak salah. Kita coba import data. Nah, ini sih bisa sih diklik biar lama aja. Nah, ini di sini kita ganti ininya sama CSV, AMD IRT Pro, ya namain aja sama SSIG-nya nanti. Nah ini variable name at top of file. Nanti headernya itu mengikuti dengan yang tadi 8 item. Klik import, import yes. Ya gini nanti teman-teman dataset dari yang tadi sudah diimport ke versinya IRT Pro formatnya SSIG. Langsung ke analyze unidimensional IRT. Kalau misalkan mau multidimensional, ini kita unidimensional. Masuk ke item. Ini blok semuanya, Ctrl A juga bisa. Kemudian add sini model. Nah, jangan lupa modelingnya. Ini graded kalau misalkan analisis mau pakai GRM. Nah, ini kalau misalkan GPCM, GPC, kredit ke ini kalau RNM juga bisa, NRM juga bisa. Cuman sekarang kita GPCM aja. Oke, yes, semuanya sudah dimodalkan menggunakan GPCM ya. Udah nih kayak gini. Mungkin nanti optionnya box add key. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu baca di apa namanya di buku atau jurnalnya Muraki yang 92 ya 92 sama 2016. Kalau 2016 dia dijelasin eh kalibrasi GPCM menggunakan apa marginal maximum likelihood kemudian IM step gitu. Jadi di menggunakan box Aitken ya. Nanti expectation maximization. Jadi di analisisnya yang step E dulu itu dikalibrasi, kemudian step M-nya itu kedua itu. Ini namanya tuh kalau misalkan Bapak Ibu baca di Muraki dan Muraki atau tadi yang 16 dia akan jelasin X step sama M step tuh gimana. Nah ini kita pakai book Aitken itu untuk IM-nya itu. Kemudian ini desimalnya kita buat 3 aja ya, biar biar standar. Ini kita klik aja yang residual biar nanti kita butuh ya, buat analisis eh, apa si orang itu melenceng nggak ngejawab yang sudah dimodelkan. Apply, oke. Udah, kalau kayak gini di run aja. Ini tunggu kalibrasi. Nah, udah nih gini. Set. Nah, kok tidak keluar dia? Kayaknya di close dulu.
Enggak deh. Input sudah apa? Nah, udah. Ya gini ya nanti hasilnya harusnya keluar ya. Tapi kok dia nggak mau keluar, mungkin di close. Ternyata enggak. Salah maaf. Hmm, kayak ada yang kelewat ya. Saya ulang dulu ya. Maaf, saya ulang dulu sebentar. Import data file. Oh, save sama aja. Tadi gak dicentang ya kayaknya model fitnya. Ini semuanya Control Shift, Shift dong sih, CPC kredit. Yes. Nah ini di sini nih kayaknya nggak dicentang model fitnya. Nah ini mungkin ya infrared statistik. Ini dicentang ya teman-teman. Compute limited information overall. Dan nih tiga apply, oke, running deh. Duduk, duduk, duduk. Ya ada deh harusnya. Nah udah. Berarti menggunakan M2 statistik, ransianya sempurna ini ya, fit banget. Terus ini juga fit ya, M M2-nya. Nanti bisa disitasi di untuk kriteria cutoff-nya tadi di Maido, Olivares, dan Joe tahun 2000 berapa ya tadi? 2014 kali ya. Mm-mm. Dan ransianya juga ini bisa berarti ini modelnya udah fit ya, teman-teman. Jadi bisa melakukan interpretasi juga terhadap apa namanya parameter item. Didapatkan nih. Nah ini si alpha, beta, kemudian parameter stepnya. Ini menggunakan D, parameterisasi D1, D1 itu 0 ya. 0 itu berarti dijumlahin. D2, D3, D4 itu 0. Coba aja jumlahin. 1,3 dikurang ya ya ditambah berarti dikurang. Iya gitu lah. Tambah ini, ini hasilnya 0. Ini tambah ini 1,3 kan. Nah, 0. Jadi dikurangi gitu. Jadi teman-teman hati-hati atau bisa juga pakai rumus ini nih. Rumus ini si apa si Bapak Licai ini juga hadirin ini cara rumusnya. Cuman ini bedanya menggunakan parameterisasi D apa namanya ini dijumlahin gitulah. Intinya untuk mengkonversi dulu untuk lebih mudah karena yang lebih mudah itu yang itu untuk Bapak Ibu nanti melaporkan di artikel gunakan aja itu sama kayak PCM cuman parameter alfanya yang dibuat bervariasi jadi tidak dikonstan sebesar satu jadi nanti diubah ya ini dikurang ini berarti dia akan menjadi B2 gitu kemudian ini kurang ini B3 ini B4 karena ini kan nggak bisa ya jadi stepnya itu kan ada atau thresholdnya itu ada tiga kan kalau empat kategori respon ingat ya ini dikurangi ini jadi udah diuraikan nih si si apa si B-nya itu seperti itu. Terus ini yang ke bawah, ini sebenarnya banyak ya, karena tadi sudah saya bilang bahwa si GPCM ini juga ada rumus lain dari GPCM ini yang inline dengan atau kasus khusus dari NRM gitu. Jadi dia memang bisa gitu digunakan. Itu teman-teman bisa baca di bukunya si ini, si apa lupa saya. Di nanti bisa tanya ke Mas Rupi aja. Kalau di di bukunya Chalmers di untuk MIRT ini kayak gini nih rumusnya atau apa ini di buku Thyssen Chaibok tahun 2010 ini kayak gini jelasannya seperti itulah tapi daripada pusing pakai aja dulu untuk GPCM yang tadi yang menggunakan B dan lain sebagainya kemudian untuk interpretasi item fit menggunakan ini teman-teman eh, data dikurang chi-square item level diagnosis. Nah, lihat nih ada yang signifikan nggak? Kalau ada yang signifikan atau di bawah 0,05 itu berarti dia itemnya tidak fit. Ternyata di sini semua itemnya fit ya, teman-teman. Bapak Ibu variannya satu, tuh. Variannya satu. Kemudian eh, nah ini buat ini residua buat melihat apakah apa sih person fit gitu ya person fit apakah benar nggak sih orang dengan eh, ada nggak sih pola respon kira-kira kayak gini itu salah semua tiba-tiba di item yang ini benar itu atau apa itu
Itu bisa diuji resiko, itu lain waktu lah bersama Mas Rifki. Udah, udah, udah ya Bapak Ibu. Kayaknya seperti itu untuk ini IM ya, I-step sama M-step itu dijelaskan di buku Muraki dan Muraki. Apa, maksudnya apa, maksudnya itu apa, itu ada di buku Muraki dan Muraki. Kemudian itu yang dilaporkan mungkin kalau misalkan nanti Bapak Ibu riset menggunakan GPCM. GPCM ini kan sudah banyak ya digunakan khususnya di large scale assessment kayak di Teams dan lain sebagainya itu kan banyak juga ya digunakan. Misalkan salah satu contohnya juga di sini tuh ada nih ini nih si Pong et al dia menggunakan kalibrasi menggunakan GPCM. Nanti bisa dibaca aja artikelnya, cara melaporkannya seperti apa dan hasilnya. Tapi kan untuk pelaporannya seperti itu. Oh iya, belum ya yang grafik ya. Ini analyze grafik, maaf belum. Nah ini trace line yang tadi untuk melihat apa item categorical response function itu bisa dilihat nih data berapa, apa namanya untuk item satu, item 2, item 3, item 4. Ini dilaporin biasanya. Kalau misalkan nggak suka nih warnanya, ya klik kanan aja, klik kanan, bener sih, klik kanan, terus chart style, misalkan mau diganti nih yang ini mau jadi warna pink misalkan, atau nggak usah pink deh, saya bilang nggak deh. Ini hijau nih misalkan, hijaunya atau kuning deh, belum ada kuning ya, kuning. Nah, ganti aja. Nah, dia berubah warna kuning. Style 2 berarti yang ini yang kategori 2 warna biru, ganti warna ini deh hitamnya saya mah. Nah, itu nanti diganti satu-satu. Oke aja, nanti ganti sendiri. Nanti dilaporin screenshot aja nih semuanya atau satu-satu. Monggo. Ini item information. Nah, ini biasanya tes ini nih, tes information function. Puncak dari alat tes ini atau alat tes ini tuh di mana untuk menghasilkan informasi yang paling maksimum tuh pada tekta berapa. Jadi intinya si alat ukur ini tuh cocok atau akan menghasilkan informasi maksimal dengan tekta ya kurang lebih nol sekian lah, 0, berapa, 0,1 lah taruh. Ini yang ke bawah ini standar errornya. Standar error berbaliknya, standar errornya semakin kecil, ya seleranya semakin presisi ya untuk apa tes untuk menghasilkan skor tersebut. Tes karakteristik curve ini kombinasi dari ini information function sama ini dikombinasi yang seperti itu. Udah tinggal nanti di screenshot, bisa di apa namanya bisa diikuti. Jangan lupa ya tadi saya juga lupa mencentang, jadi stepnya seperti itu, jangan lupa diikuti untuk melakukan analisis GPCM. Mungkin dari saya sekian, nanti untuk pertanyaan bisa eh, di akhir sesi atau nanya ke Oki atau ke Mas Rifki untuk sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, eh, saya serahkan ke Mbak Novina.